Pernah nggak kamu membayangkan apa jadinya jika seorang pemimpin bukan hanya gagal, tapi justru menuntun seluruh bangsa menuju kehancuran? Alkitab mencatat banyak raja, sebagian dipakai oleh Tuhan, tetapi sebagian lainnya justru menjadi simbol kejahatan. Hari ini kita akan membahas 7 raja Israel paling jahat dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Dan percaya atau tidak, kisah mereka itu bukan cuma sejarah, tapi peringatan yang sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Dan simak sampai nomor 1, karena yang terakhir ini bukan hanya jahat, dia hampir menghancurkan masa depan umat Tuhan sepenuhnya. Shalom teman-teman, kembali lagi di channel 7 Lilin. Kali ini kita akan membahas 7 raja Israel paling jahat yang tercatat dalam Alkitab, khususnya pada masa kerajaan Israel. Tujuan konten ini bukan untuk menghakimi tokoh Alkitab, tapi untuk kita belajar dari kehidupan mereka, baik dari keberhasilan maupun dari kegagalan mereka. Karena saya percaya bahwa Alkitab tidak menyembunyikan kebenaran, dia menunjukkan realita manusia apa adanya. Dan hari ini kita akan melihat satu hal penting, bagaimana kekuasaan tanpa takut Tuhan itu bisa menjadi sangat berbahaya. Ini dia 7 raja Israel paling jahat versi 7 Lilin. Raja Rehabeam. Rehabeam adalah raja Yehuda dan dia adalah anak dari Raja Salomo. Jadi dia mewarisi tahta ayahnya sebagai raja. Nah, akibat keputusannya itu, maka kerajaan Israel menjadi terpecah. Begini ceritanya. Saat Rehabeam naik tahta, rakyat datang dengan harapan sederhana. Mereka ingin beban kerja yang berat pada zaman Salomo itu diringankan. Di sini Rehabeam sempat meminta nasihat dari orang-orang tua yang berpengalaman. Orang-orang tua itu menyarankan agar dia meresponi dengan kelembutan permintaan rakyat tersebut. Tapi justru dia memilih mendengarkan teman-teman mudanya yang menyuruhnya bersikap lebih keras dan menunjukkan kekuasaan kepada rakyat. Akhirnya, Rehabeam menjawab rakyat dengan sangat kasar dan arogan. Keputusan itulah yang membawa akibat buruk bagi kerajaan. Kerajaan Israel kemudian terpecah, 10 suku memisahkan diri, hanya Yehuda dan Benyamin yang tersisa di bawah pemimpinan Rehabeam. Pelajaran bagi kita adalah kesombongan dalam kepemimpinan bisa menghancurkan persatuan. Pemimpin yang tidak mau mendengar pada akhirnya itu akan kehilangan orang yang dipimpin. Menurut saya, kehidupan Rehabeam ini sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Seringkali orang yang baru punya posisi atau kuasa ingin terlihat kuat, padahal kekuatan sejati justru terlihat dari kerendahan hati untuk mendengar. Nah, Rehabeam di sini gagal bukan karena dia tidak punya kesempatan, tapi karena dia menolak hikmat. Dan ini menjadi pengingat bagi kita. Kadang keputusan terbesar dalam hidup kita itu ditentukan oleh siapa yang kita dengarkan. Raja Yerobeam I. Raja Yerobeam I adalah raja Israel yang diangkat oleh Tuhan menjadi raja, tetapi dikuasai rasa takut kehilangan kekuasaan. Yerobeam I awalnya dipilih Tuhan untuk memimpin 10 suku di Israel. Ia punya kesempatan besar untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Namun setelah menjadi raja, muncul ketakutan dalam hatinya. Dia pikir, kalau rakyat terus pergi ke Yerusalem untuk beribadah, mereka bisa kembali setia kepada Raja Yehuda. Karena takut kehilangan kekuasaan, dia kemudian mengambil langkah yang salah, membuat 2 anak lembu emas untuk disembah, kemudian menempatkannya di Betel dan di Dan, melarang rakyat pergi ke Yerusalem, bahkan menciptakan sistem ibadahnya sendiri. Dia tidak lagi memimpin umat kepada Tuhan, tetapi justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Keputusan Yerobeam membawa dampak yang sangat serius. Seluruh Israel terseret dalam penyembahan berhala. Namanya bahkan dikenang dengan sebutan Yerobeam yang membuat Israel berdosa. Ini bukan sekedar kesalahan pribadi, ini dosa yang mempengaruhi satu bangsa. Nah, pelajaran bagi kita adalah takut kehilangan posisi itu bisa membuat seseorang melawan Tuhan. Saat rasa takut menguasai hati, orang itu bisa membenarkan hal yang salah demi mempertahankan apa yang dimilikinya. Menurut saya, kisah Yerobeam ini menjadi peringatan bagi kita. Dia bukan orang yang jahat dari awal, justru dia dipilih oleh Tuhan. Tetapi masalahnya bukan di awal, melainkan di bagaimana dia menjaga hatinya setelah diberkati. Seringkali yang menghancurkan kita itu bukan kekurangan, melainkan ketakutan kehilangan apa yang sudah kita punya. Dan dari Yerobeam kita belajar, lebih baik kehilangan posisi daripada kehilangan arah hidup di hadapan Tuhan.
5. Raja Ahas. Raja Ahas adalah raja dari kerajaan Yehuda. Ahas ini dikenal sebagai salah satu raja yang paling menyimpang dalam sejarah Yehuda. Dia tidak hanya menjauh dari Tuhan, tetapi secara aktif meniru praktek bangsa-bangsa kafir di sekitarnya. Beberapa tindakan yang sangat serius yaitu dia mempersembahkan anaknya sebagai korban, mengikuti penyembahan berhala bangsa lain, dan bahkan mengubah mezbah Tuhan sesuai dengan model penyembahan asing. Jadi, alih-alih membawa bangsa kembali kepada Tuhan, Ahas justru membawa budaya penyembahan yang merusak masuk ke dalam kehidupan rohani umat Israel. Akibatnya sangat jelas, Yehuda mengalami kemerosotan rohani yang sangat dalam. Bangsa itu semakin jauh dari Tuhan dan kehilangan arah hidupnya. Bukan hanya pemimpinnya yang rusak, tapi seluruh bangsa ikut berdampak. Nah, pelajaran bagi kita adalah ketika kita kompromi, kehancuran tidak bisa dihindari. Sedikit kompromi bisa membuka pintu bagi kerusakan yang jauh lebih besar. Kisah Ahas ini sangat relate dengan kehidupan kita. Kadang orang berpikir, sedikit saja ikut arus tidak apa-apalah. Tapi Ahas menunjukkan bahwa kompromi kecil bisa berkembang jadi kehancuran besar. Yang paling menyedihkan adalah dia tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga merusak generasi yang di bawahnya. Dari Raja Ahas kita belajar, iman bukan untuk disesuaikan dengan dunia, tetapi untuk tetap berdiri meskipun dunia berubah. Keempat, Raja Manasye. Raja Manasye adalah raja dari kerajaan Yehuda. Manasye ini dikenal sebagai salah satu raja paling jahat dalam sejarah Yehuda. Dia melakukan hal-hal yang sangat menyimpang, mendirikan berhala bahkan di dalam bait Allah, melakukan sihir, tenung dan praktek sihir, menumpahkan banyak darah orang yang tidak bersalah. Bayangkan, tempat yang seharusnya kudus menjadi dipenuhi dengan penyembahan berhala. Manasye bukan hanya berdosa secara pribadi, dia secara sistematis merusak kehidupan rohani bangsa. Dan akibatnya adalah Yehuda mencapai titik terendah secara rohani. Bangsa itu terseret jauh dari Tuhan dan kejahatan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Dan ini adalah masa kegelapan rohani yang sangat dalam. Tapi yang menarik adalah kisah Manasye ini tidak berhenti di sana. Di akhir hidupnya, dia itu mengalami titik balik. Dalam penderitaan, dia itu merendahkan diri dan bertobat kepada Tuhan. Itu tercatat dalam 2 Tawarik pasal 33. Dan Tuhan tetap menerima dia. Kita bisa melihat di sini bahwa sejahat apapun seseorang, pintu pertobatan tetap terbuka. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih dan pengampunan Tuhan. Menurut saya, Manasye ini adalah contoh yang sangat kontras. Di satu sisi dia begitu jahat, bahkan mungkin sulit diterima akal bagaimana Tuhan masih mau mengampuni dia. Tapi justru disitulah kita melihat besarnya kasih Tuhan. Kadang kita cepat untuk menghakimi orang dan merasa mereka sudah terlalu jauh dan berdosa. Namun kisah Manasye mengingatkan kita bahwa selama masih ada nafas, selama masih mau kembali, Tuhan masih membuka pintu. Dan itu bukan alasan untuk hidup sembarangan, tetapi kesempatan untuk benar-benar berubah. 3. Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama Israel. Saul dipilih langsung oleh Tuhan untuk menjadi raja pertama Israel. Awalnya dia terlihat rendah hati dan penuh dengan potensi. Namun seiring waktu hatinya mulai berubah. Beberapa kegagalannya dicatat dalam Alkitab. Dia tidak taat pada perintah Tuhan, misalnya mempersembahkan korban tanpa menunggu nabi. Lebih peduli pada opini manusia daripada kehendak Tuhan. Dan iri hati kepada Daud dan bahkan berusaha membunuhnya. Saul saat itu masih memegang jabatan raja, tetapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Dan akibat dosanya sangat serius. Saul kehilangan urapan Tuhan. Roh Tuhan meninggalkannya dan hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan serta ketakutan. Pada akhirnya hidup Saul itu berakhir tragis di medan perang. Dari seorang raja yang dipilih Tuhan, dia menjadi sosok yang jatuh karena ketidaktaatan. Di sini kita belajar, ketaatan lebih penting daripada posisi. Tuhan tidak melihat seberapa tinggi jabatan kita, tetapi seberapa setia kita melakukan kehendak-Nya. Menurut saya, kisah Saul ini sangat menyentuh sekaligus mengingatkan kita. Dia tidak jatuh dalam satu hari, tetapi lewat keputusan kecil yang terus-menerus mengabaikan Tuhan. Yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan saat kita gagal, tetapi saat kita mulai membenarkan ketidaktaatan. Saul mengajarkan bahwa kita bisa tetap terlihat berhasil di luar, tetapi sebenarnya sudah kehilangan arah di dalam.
dan itu jauh lebih berbahaya. 2. Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja di kerajaan Israel, dan dia adalah suami dari Izebel. Ahab ini dikenal sebagai salah satu raja yang paling jahat dalam sejarah Israel. Dia tidak hanya berdosa secara pribadi, tetapi juga memimpin bangsa masuk ke dalam penyembahan berhala. Beberapa hal yang menonjol dari kejahatan Ahab adalah dia menyembah Baal dan mendirikan mezbah baginya. Dia membiarkan bahkan mendukung kejahatan Izebel, istrinya. Dan dia merampas kebun anggur milik Nabot melalui tipu daya dan pembunuhan. Dan yang paling terlihat dari Ahab adalah bukan hanya kejahatannya, tetapi kelemahannya sebagai pemimpin. Akibat kepemimpinannya, Israel itu jatuh dalam penyembahan berhala secara besar-besaran. Moral bangsa itu rusak. Hukuman Tuhan dinyatakan dengan keras atas dirinya dan keluarganya. Dosa Ahab bukan hanya berdampak pribadi, tetapi juga menyeret satu bangsa ke dalam kehancuran rohani. Di sini kita melihat bahwa pemimpin yang lemah secara moral itu bisa menghancurkan bangsa. Karena ketika pemimpin tidak berdiri dalam kebenaran, yang salah akan menjadi hal yang dianggap normal. Ahab ini adalah contoh pemimpin yang tidak tegas. Dia tahu mana yang salah, tetapi tidak punya keberanian untuk berdiri di pihak yang benar. Dan seringkali masalah terbesar bukan hanya orang jahat, tetapi orang yang tahu kebenaran tetapi memilih diam. Nah, dari Ahab ini kita belajar, diam terhadap kejahatan pada akhirnya adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Semua raja ini jahat, mereka menyesatkan rakyat, melawan Tuhan dan membawa kehancuran. Tapi masih ada satu lagi yang kejahatannya bukan hanya berdampak pada satu generasi, melainkan hampir menghapus garis keturunan yang dijanjikan Tuhan. Dan inilah yang paling jahat menurut saya. Ratu Atalia. Ratu Atalia adalah ratu kerajaan Yehuda. Dia adalah satu-satunya ratu yang memerintah. Ratu Atalia ini adalah ibu dari Raja Ahazia, keturunan keluarga Ahab. Nah, Atalia ini adalah salah satu tokoh yang paling gelap dalam sejarah. Setelah anaknya Raja Ahazia mati, dia melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Dia membunuh semua keturunan raja, termasuk cucunya sendiri. Semua itu dilakukan demi satu hal, yaitu kekuasaan. Dia ingin memastikan tidak ada satupun yang tersisa yang bisa merebut tahtanya. Ini bukan sekedar intrik politik. Ini adalah upaya untuk memusnahkan garis keturunan Daud, garis yang dijanjikan Tuhan untuk menghadirkan Mesias. Namun di tengah kegelapan itu, Tuhan tetap bekerja. Seorang bayi bernama Yoas disembunyikan, diam-diam diselamatkan di dalam bait Allah, dan harapan itu tidak pernah benar-benar padam. Kita melihat akibat dari tindakan Ratu Atalia. Masa depan bangsa itu hampir hancur, garis keturunan raja itu hampir terputus, dan secara manusia, rencana besar Tuhan tampaknya hampir gagal. Tetapi pada akhirnya Atalia dijatuhkan dan Yoas diangkat menjadi raja. Pelajaran bagi kita adalah kejahatan manusia bisa sangat ekstrim, bahkan sampai mencoba melawan rencana Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghentikan rencana Tuhan. Dan satu lagi, ambisi tanpa Tuhan bisa mengubah hati manusia menjadi sangat kejam. Menurut saya, Atalia ini adalah gambaran paling ekstrim dari ambisi yang tidak terkendali. Sulit dibayangkan bagaimana seseorang itu bisa sampai mengorbankan keluarganya sendiri demi kekuasaan. Tapi di sisi lain, kisah ini juga sangat menguatkan bahwa karena bahkan di saat keadaan terlihat mustahil sekalipun, Tuhan tetap bekerja. Dari Atalia kita belajar dua hal yang kontras. Betapa gelapnya hati manusia tanpa Tuhan dan betapa setianya Tuhan menjaga rencananya. So teman-teman, dari 7 raja ini kita belajar kekuasaan tanpa Tuhan itu membawa kehancuran. Kompromi kecil itu bisa berujung dosa besar, dan ketidaktaatan selalu ada konsekuensinya. Namun kita juga melihat bahwa Tuhan tetap setia, Tuhan tetap bekerja, dan rencananya tidak pernah gagal. Kalau kamu diberkati dengan konten ini, jangan lupa like, komen dari 7 raja ini mana yang paling mengejutkan buat kamu. Dan subscribe bagi yang belum subscribe, supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dan bagikan ke temanmu, karena siapa tahu ini bisa menjadi peringatan yang menyelamatkan hidup seseorang. Shalom.